Pak Jokowi cuma bilang di Rempang itu hanya kesalahan komunikasi. Masalah Rempang ini terjadi, poin utama menurut saya adalah karena tanah adat tidak dicatatkan pada kantor pemerintahan setempat. Jadi seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, tanah adat, hak adat dapat dicatatkan oleh kelompok adat. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah dicatatkan, itu tidak bisa lagi digusur semena-mena oleh pemerintah. Nah, semena-mena itu bagi siapa? Bagi yang digusur, bagi yang dikosongkan, bagi yang diusir. Karena kalau pemerintah memang kekuatannya itu memaksa, tidak akan bijak. Kekuatannya memaksa, tidak bisa bijak. Namanya eksekusi itu tidak pernah bijaksana. Jadi sebenarnya bagi adat-adat lain, haruslah kita yang melek hukum ini membantu adat-adat yang ada di Indonesia, Sabang sampai Merauke, untuk mencatatkan tanah adatnya pada pemerintah. Jadi hak-haknya diakui, begitu. Kalau mengenai inti kasus Rempang, kita tidak akan bahas terlalu dalam, karena bagi saya ya wajar juga warga Rempang itu marah. Sudah berpuluh-puluh tahun dari nenek moyang mungkin ada di sana, sekarang digusur. Pasti marah. Meskipun dapat ganti rugi yang sedemikian besar, juga tetap belum tentu mau. Harusnya pendekatan utamanya adalah negosiasi. Cuma itu tidak akan dilakukan. Karena apa? Pendekatan yang ingin dilakukan oleh negara ataupun pelaku bisnis itu bukan kebaikan hati, tetapi secara hukum, secara aturan. Kira-kira celah apa nih yang bisa dipakai untuk melakukan pengosongan? Oh, tanahnya belum didaftarin, tidak punya hak milik, bukan tanah adat, kan dianggap seperti itu. Jadi sangat mudah untuk dikosongkan. Jadi sebenarnya kitalah yang harus membantu orang-orang yang masih kental adatnya, adat-adat yang ada di Indonesia ini, untuk mendaftarkan dan melakukan porsinya. Agar apa? Agar tidak bisa dizolimi seperti ini. Terus pemerintah memberikan ganti rugi 500 meter persegi tiap kepala keluarga. Ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Terus dibikin perkampungan baru dengan 2.700 unit atas lahan 17.600 hektar beserta infrastruktur lainnya seperti sekolah dan rumah ibadah. Pertanyaannya, sudah dibangun belum? Sudah langsung bisa pindah belum? Terus mengenai tanah kuburan gimana? Disediakan juga nggak? Nah, itu semua sebenarnya harus dipikirkan juga. Jangan karena sudah benar secara hukum, tidak memikirkan keluhan-keluhan masyarakat yang mendemo. Demo itu sebenarnya berarti ada sebuah masalah. Tidak mungkin tidak ada orang yang ingin demo. Ngapain capek-capek demo? Kenapa demo? Ingin mempertahankan haknya, ingin didengar, agar bisa diayomi,
itu bukankah itu tugas dari pemerintah mengayomi masyarakat? Jadi coba tolong didengar keluhan-keluhannya apa. Oh, tanah kuburan. Oh, biaya pindah. Oh, takut tidak bisa berbisnis kalau pindah. Nah, itu perlu diakomodasi oleh pemerintah. Diberikan lapangan pekerjaan misalnya. Kalau sebagai nelayan nantinya tidak laku, diberikan lapangan pekerjaan atau dibelikan kapal baru atau seperti apa, agar ketemu titik terang, jangan sampai demi hukum merugikan masyarakat. Oke.